Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, perkenalkan saya Zanita Anggrani, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2021. Di sini, saya akan menampilkan salah satu media pembelajaran yang telah saya buat bernama Diota Baru atau Diorama Kota Bangun Ruang. Jadi, apa sih itu Diorama Kota Bangun Ruang? Diorama Kota Bangun Ruang adalah salah satu media pembelajaran matematika yang saya buat untuk fase A kelas 2 sekolah dasar, elemen geometri untuk memperkenalkan bentuk-bentuk bangun ruang seperti kubus, balok, kerucut, dan juga bola. Lantas, bagaimana bentuk dari diorama Kota Bangun Ruang? Penasaran? Yuk simak videonya. Ini dia Diota Baru atau diorama Kota Bangun Ruang. Nanti kita akan melihat berbagai bentuk dari kubus, balok, kerucut, dan juga bola ya teman-teman. Nah, coba dilihat. Di sini sebenarnya bentuk dari bangun ruang tersebut cukup basic ya. Tetapi di sini saya menghadirkan bentuk konsep miniatur kota dan juga cerita agar anak-anak dapat lebih tertarik untuk belajar bangun ruang. Selain itu, kita jika melihat anak kelas rendah, mereka akan lebih tertarik dengan hal-hal yang lebih berwarna dan juga konkret. Mereka bisa melihat secara langsung dan meraba, sehingga tidak hanya bisa dilihat menggunakan PowerPoint saja atau dilihat dalam bahan ajar saja, tetapi mereka bisa dengan langsung melihat bentuk-bentuk dari bangun ruang tersebut. Nah, media pembelajaran Diota Baru ini dilengkapi dengan bahan ajar dan juga LKPD. Di bahan ajar mereka mengenal jumlah sisinya dan juga bentuk sisinya. Dan mereka bisa membuktikan dengan media ini dengan menyentuhnya dan juga menghitung sisinya secara langsung. Kemudian di LKPD mereka dapat berlatih soal dan juga memecahkan permasalahan di situ. Nah, untuk langkah penggunaannya, teman-teman bisa memulai dengan setelah memberikan bahan ajar kepada peserta didik, nanti teman-teman bisa memperkenalkan satu persatu bentuk dasar dari bangun ruang yang akan diperkenalkan. Misalnya kita beri contoh, kita akan memperkenalkan bentuk balok. Kita bisa melihat, kita bisa mengajak anak-anak untuk, oh ini anak-anak kita coba lihat di Kota Damai. Kota Damai itu ada stasiun bernama Stasiun Kota Damai. Ternyata bentuknya balok anak-anak. Balok itu punya berapa sisi ya? Mari kita hitung. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang ada di sisi bawah. Jadi, anak bisa menghitung secara langsung begitu. Kemudian kita bisa mencontohkan. Anak-anak coba kita lihat, ada toko pakaian di sana, di toko permai seperti ini. Nah, di toko permai itu ada toko pakaian berbentuk apa ya? Tadi yang di bahan ajar ada 6 sisi yang sama panjang. Itu apa saja ya? Oh, sisinya semua sama, 6-6-nya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Apa bentuknya? Kubus. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa tahu bentuk bangun ruang kubus itu bagaimana. Kemudian penggunaan yang selanjutnya setelah kita memperkenalkan bentuk satu persatu di kegiatan awal nantinya, kita akan memberikan LKPD. Nah, di LKPD ini nanti ada persoalan. Contohnya bagaimana? Oke, kita simak selanjutnya ya. Nah, masuk ke dalam LKPD ya teman-teman. Sebenarnya media pembelajaran ini tuh sangat terbantu dengan adanya LKPD teman-teman. Karena media pembelajarannya masih bersifat dasar, hanya mengenalkan bentuk-bentuk dari bangun ruang ini, tentunya akan lebih variatif dan mengulik pemikiran siswa ketika ada persoalan. Jadi nanti mekanismenya adalah kita membagi 2 kelompok yang mendapatkan kelompok Kota Permai dan Kota Damai. Setelah anak-anak itu beranggotakan 4 orang anggota ya, nanti secara bergantian masing-masing dari anggota nomor 1 siswa di Kota Permai dan Kota Damai itu nanti maju ke depan untuk mengeksplor secara lebih lanjut kota yang mereka dapatkan. Kita contohkan soal di Kota Permai ya. Oke, di Kota Permai itu ada persoalan yang pertama itu, jika kamu berjalan-jalan di Kota Permai, kamu akan menemukan satu bangunan toko roti ya teman-teman. Toko roti bernama apa? Kita bisa melihat ya, nanti anak-anaknya maju tuh.
Oh, toko rotinya bernama Toko Roti Anugrah. Ditulis ya nanti di APD seperti itu. Kemudian, toko roti itu berbentuk apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di awal kan kita menjelaskan bentuknya terlebih dahulu. Tidak usah semua, kita hanya mengambil satu contoh balok, kubus, kerucut, dan juga bola saja. Nanti bisa melihat ya anak-anak. Tentunya anak-anak kalau mereka jeli, mereka mendengarkan, mereka melihat, ternyata bentuknya kubus seperti itu. Karena anak kelas 2 masih bersifat belum terlalu untuk diberikan soal yang begitu sulit, tetapi juga harus mengasah mereka untuk memikirkan bentuk apa yang telah mereka cerna dari sebelum persoalan yang mereka dapatkan seperti itu ya. Kemudian kita contohkan lagi di Kota Permai lagi satu soal. Di Kota Permai itu ada satu monumen menarik lagi di Kota Permai. Bangunan tersebut berada di sebelah toko pakaian. Oh, toko pakainya ini. Harusnya anak-anak harus jeli ya. Toko pakainya ini. Ada clue-nya lagi. Monumen tersebut berwarna. Oh, monumen ternyata. Jelas, berarti monumen ini yang dimaksud. Monumen tersebut berwarna hijau. Bisa tulis ya. Oke, kemudian bentuknya apa? Oh, bentuknya ternyata bentuknya bola. Dengan jumlah sisi, ini sudah mulai bervariasi lagi soalnya sisinya ada berapa? Sisinya ada 1 ya. Nah, kita coba satu soal lagi di Kota Damai ya. Di Kota Damai memiliki satu toko sayuran yang berada di pojok kota. Anak-anak tentunya akan excited ya, di mana sih pojok kotanya tuh di mana begitu ya. Kemudian permukaan bangunan toko sayur ini termasuk sebelum mereka mendapatkan soal, anak-anak tuh sebenarnya kan melihat terlebih dahulu ya, bagaimana bentuk atau isinya kota itu seperti apa. Nah, kemudian setelah mereka menemukan toko sayurnya, oh ternyata di sini ya, toko sayur segar. Permukaannya bagaimana? Oh ternyata permukaannya termasuk datar. Karena yang datar itu kan ada kubus dan juga balok. Kemudian yang lengkung itu ada kerucut dan juga bola seperti itu ya. Kemudian toko sayur ini berbentuk apa? Karena mereka memiliki sisi yang sama, maka disebut dengan kubus. Seperti itu. Nah, itu tadi bentuk dan langkah penggunaan dari media pembelajaran Diota Baru atau diorama Kota Bangunuang. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.